Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi di pertemuan yang kelima, yaitu yang berjudul eliminasi Gauss-Jordan lanjutan. Jadi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah kelanjutannya. Nah, untuk materi ini akan diperjelas untuk kelanjutannya ya dari sebelumnya yang pernah kita pelajari. Nah, seperti di materi-materi sebelumnya, metode pengajaran yang kita lakukan bervariasi ya, tidak stuck pada metode pengajaran ini, di mana kita tetap menerapkan metode self-paced untuk pembelajaran pada mata kuliah aljabar linear dan variabel kompleks ini. Tentunya yang perlu saya ingatkan kembali, untuk pengumpulan tugas harus tepat waktu, jangan dari di luar ya, di luar waktu yang sudah saya tetapkan, karena itu sangat riskan ya, akan kewajiban saya lagi untuk mengoreksi di mana waktunya sudah lewat dan saya juga tidak punya andil untuk memeriksa kembali apa yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Jadi saya ingatkan lagi, ketika tugas saya berikan, alangkah baiknya untuk diingat kapan batas pengiriman waktunya. Nah, berbicara tentang materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, kita harus sudah mampu untuk menyelesaikan persamaan dua variabel secara manual. Namun, apabila kita harus menyelesaikan 3 atau 4 persamaan sekaligus, tentunya itu akan memakan waktu ya, apalagi kita mengerjakan secara manual. Jadi, akan ada keterkaitan atau kemudahan yang kita peroleh ketika kita mempelajari topik tentang eliminasi menggunakan Gauss-Jordan ini. Nah, untuk capaian pembelajarannya bisa kita lihat di sini. Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami persamaan linear dan menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss dan metode Gauss-Jordan. Ada di tingkat kognitif C3 dan A3. Nah, kalau kita meninjau ulang tentang konsep dari eliminasi Gauss-Jordan ini adalah suatu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau disingkat dengan SPL dengan mengubah matriks augment menjadi reduced row echelon form atau yang disingkat dengan RREF. Nah, bentuk hasilnya sebagai berikut bisa dilihat 100001001 XYZ menjadi 1 dikali XX 1 dikali Y, dan 1 dikali Z sama dengan Z. Nah, untuk langkah penyelesaiannya bisa kita lihat di sini dengan menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama, harus ada penukaran dua baris. Yang kedua, kalikan suatu baris dengan skalar tak nol, artinya pengalinya tidak boleh nol. Nah, yang ketiga, tambahkan atau kurangi baris dengan kelipatan baris lainnya. Tinjauan ulang mengenai eliminasi Gauss-Jordan ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya Gauss-Jordan ini diterapkan juga di bidang ya teknik elektro sesuai dengan prodi dari abang-abang sekarang berada ya, yaitu di prodi teknik elektro. Yang pertama, aplikasinya itu dalam menyelesaikan rangkaian listrik. Biasa disebut dengan analisis nodal dan mesh. Nah, mungkin nggak asing ya. Nah, yang kedua, perhitungan arus dan tegangan di rangkaian multi-loop. Nah, yang ketiga, simulasi sirkuit menggunakan software. Nah, ini berbantuan software seperti SPICE dan MATLAB. MATLAB ini sangat terkenal ya dengan berbagai versinya. Yang ketiga, perancangan sistem kontrol dan sinyal. Nah, kita ke sini, kita gunakan contoh kasus di bidang teknik elektro ya, agar lebih paham. Selesaikan arus dalam rangkaian berikut menggunakan metode mesh atau yang dikenal dengan loop current dan eliminasi Gauss-Jordan. Di sini agak kecil, saya coba bacakan. 10I1 ditambah 5, buka kurung I1 dikurang I2, tutup kurung sama dengan 15. Kemudian 5, buka kurung I2 dikurang I1, tutup kurung tambah 10I2 tambah 5, buka kurung I2 dikurang I3 sama dengan 0. Kemudian 5, buka kurung I3 dikurang I2, tutup kurung ditambah 10I3 sama dengan 0. Nah, kembali kita lanjutkan. Untuk langkah penyelesaiannya, kita harus membentuk matriks augmentnya seperti berikut ini. 15, minus 5, 0, minus 5, 20, minus 5, 0, minus 5, 15, dengan pengalinya 15, 0, 0. Berikut ini adalah hasil interpretasi dari penyelesaian soal yang tadi ya di slide sebelumnya. Maka diperoleh I1-nya sama dengan 1,5 ampere, I2-nya sama dengan 1 ampere, dan I3-nya sama dengan 1/3 ampere. Nanti mahasiswa saya bisa coba cek penyelesaiannya ya. Apakah benar? Jika tidak, nanti kita cross check kembali.
Untuk penyelesaian di langkah ketiga ini, kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ubah matriks menjadi bentuk 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, I1, I2, I3, sehingga nanti kita dapatkan nilai I1, I2, dan I3-nya. Kembali kita lanjutkan untuk soal yang tadi. Di langkah pertama, kita bentuk persamaan linearnya menjadi bentuk yang sederhana seperti yang terlihat ya, yang tampil pada slide ini. 15I1 dikurang 5I2 sama dengan 15. Kemudian minus 5I1 tambah 20I2 dikurang 5I3 sama dengan 0. Kemudian minus 5I2 ditambah 15I3 sama dengan 0. Nah, langkah interpretasinya dari persoalan tadi, di mana arus di masing-masing mesh telah ditentukan, kemudian bisa kita gunakan untuk menghitung tegangan tiap resistor dengan menggunakan rumus tegangan, yaitu I dikali R, artinya arus dikalikan dengan hambatannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada hari ini, di mana metode Gauss-Jordan sangat efisien untuk menyelesaikan sistem linear dalam analisis sirkuit. Cocok juga untuk sistem besar dan digunakan dalam simulasi komputerisasi. Penting sebagai dasar perhitungan dalam kontrol, pemrosesan sinyal, dan sistem tenaga. Seperti biasa, untuk mengetahui kemampuan ataupun proses penyerapan materi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa, maka saya akan memberikan soal latihan. Yang pertama tentang analisis mesh atau loop current. Konteksnya, sebuah rangkaian listrik memiliki dua loop atau mesh dengan resistor dan sumber tegangan seperti berikut. Loop pertama, R1 sama dengan 4 ohm, itu simbol ohm ya, tentunya tidak asing bagi mahasiswa saya. Kemudian R2 sama dengan 2 ohm, dan sumber tegangannya adalah 12 volt. Yang kedua, loop kedua, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 6 ohm, dan tidak ada sumber tegangan ya, artinya tegangannya itu sebesar 0 volt. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? Nah, bisa dilihat di sini ada 3 poin. Yang pertama, gunakan metode mesh untuk menyusun sistem persamaan linear arus I1 dan I2. Kemudian gunakan juga penyelesaian dengan menggunakan metode Gauss. Dan yang ketiga, hitung tegangan pada resistor yang disimbolkan dengan R3. Baik, jika masih ingin berlatih kembali, ini ada satu soal latihan tambahan ya, di mana konteksnya suatu rangkaian memiliki 3 node dengan konfigurasi sebagai berikut. R1 sama dengan 2 ohm antara node 1 dan ground-nya. Yang kedua, R2 sama dengan 4 ohm antara node 1 dan node 2. Yang ketiga, R3 sama dengan 6 ohm antara node 2 dan ground-nya. Arus sumber atau arus yang digunakan ya, di sini adalah 3 ampere masuk ke node 1. Pertanyaan yang pertama, gunakan metode nodal untuk menyusun sistem SPL tegangan simpul P1 dan P2. Nah, yang kedua ini yang kaitannya dengan materi ya, selesaikan sistem tersebut dengan Gauss-Jordan elimination atau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Baik, sampai di situ dulu yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Semoga mahasiswa saya bisa berlatih dengan menyelesaikan soal-soal latihan yang ada. Mengingat kita akan melanjut ke materi yang berikutnya, ada baiknya kita memaksimalkan penguasaan kita di materi pada hari ini. Terima kasih, saya ucapkan dengan Assalamualaikum dan selamat pagi.